Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa sekalian, kita lanjutkan materi kita dari yang minggu kemarin, yaitu tentang medan listrik. Jadi sama-sama kita ketahui kemarin yang sudah Bapak jelaskan, bahwa medan listrik itu dapat digambarkan dengan garis khayal, yang dinamakan garis-garis medan. Yang mana garis-garis medan itu akan memiliki arah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Sudah kita contohkan kemarin kalau misalnya ada muatan positif, kemudian di sebelah kanan ada titik P, maka kita menggambarkan arah kuat medan pada titik P ini adalah ke kanan karena menjauhi muatan positif. Jadi kita menggambarkan P ini adalah arahnya ke kanan menjauhi muatan positif sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau ada muatan negatif, kemudian di sebelah kanan ada titik P, maka untuk menentukan arah kuat medan pada titik P, berarti arahnya adalah ke sebelah kiri, karena dia mendekati muatan negatif sesuai dengan ketentuan yang tadi. Nah, jadi sama-sama sudah kita pahami bahwa jika muatan positif, maka arahnya itu adalah keluar atau menjauhi muatannya, sedangkan jika muatannya negatif, maka arahnya adalah ke dalam atau mendekati muatan negatifnya. Sekarang kita aplikasikan konsep ini untuk menyelesaikan sebuah soal. Soal ini mungkin beda dengan soal yang minggu kemarin. Ada muatan A 9 mikro, muatan B 16 mikro, berjarak 14 cm satu dengan yang lain. Kemudian jika ada titik C yang berada di antara keduanya, tentukan jarak titik C ini yang memiliki kuat medannya sama dengan 0. Jadi maksudnya seperti ini. Ini muatan A positif, ya. Kemudian ada muatan B juga positif. Nah, di antara A dan B ini ada titik C. Jadi maksud dari soal ini, di manakah letak titik C ini sehingga jumlah resultan dari kuat medan itu sama dengan 0. Jadi cara menyelesaikan soal ini yang pertama kita buat diketahuinya dulu. Di sini ada angka 9 mikrokolom, berarti adalah besarnya muatan A yang kita simbolkan dengan QA. 9 mikrokolom yang kita konversikan sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 kolom. Kemudian ini ada angka 16, berarti ini adalah nilai dari QB. QB sama dengan 16 mikrokolom atau 16 kali 10 pangkat 6 kolom. Kemudian 14 cm ini adalah jarak antara muatan A dengan muatan B. Berarti ini bukan arah RA dan juga bukan RB, tapi jarak pisah antara A dengan B. Nah, ini maksudnya. Inilah yang 14 cm itu. Nah, berapa besar RA? Nah, RA itu jarak antara titik C dengan muatan A. Ini yang akan kita pakai di dalam penyelesaiannya nanti. Nah, ini kita nggak tahu berapa nilainya. Karena kita belum mengetahuinya, maka kita anggap aja RA itu nilainya sama dengan X. Sedangkan jarak antara titik C terhadap muatan B, kita anggap aja nilainya, karena jarak antara A dan B itu 14, berarti nilainya RB itu sama dengan 14 kurang X. Jadi karena jumlah antara RA dan RB itu 14, RB itu saja nilainya sama dengan 14 kurang X. Jadi kita anggap aja seperti itu untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa nilai K 9 kali 10 pangkat 9 itu kesepakatannya, ketentuannya gitu ya, karena ketentuannya atau konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kilo kuadrat. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu, kita gambarkan arah kuat medan di titik C ini oleh muatan A dan oleh muatan B. Yang pertama oleh muatan A dulu, karena dia muatan positif, berarti pada titik C arah kuat medannya seperti yang sudah kita jelaskan tadi adalah ke kanan
atau menjauhi dari muatan A. Jadi arah kuat medan EA ini ke kanan menjauhi muatan A. Bagaimana dengan EB? Berarti kuat medan di titik C oleh muatan B. Di sebaliknya, karena ini juga muatan positif, berarti EB juga menjauhi muatannya yang arahnya ke kiri. Jadi antara EA dan EB saling bertolak belakang atau berlawanan arah. Nah, ini yang perlu kita gambarkan terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan soal ini. Nah, di sini ditanya di soal ini adalah tentukan letak titik C yang memiliki kuat medan 0. Syarat titik C ini kalau dia 0 adalah maka EA itu harus sama dengan EB. Kenapa demikian? Kalau tidak sama, maka dia tidak bisa menghasilkan 0. Karena antara EA dengan EB berlawanan arah. Untuk menghasilkan 0 berarti harus sama. Contohnya EA 5, EB 5. 5 dikurang 5 tentu 0. Tapi kalau EA 5, EB 3, 5 kurang 3 tidak sama dengan 0. Jadi untuk menghasilkan nilai kuat medan di titik C itu yang 0, maka syaratnya EA dan EB itu harus sama. Jadi syaratnya EA sama dengan EB. Nah, ini yang merupakan konsep penyelesaian soal ini. Jadi kalau EA sama dengan EB, maka kita turunkanlah rumus untuk kuat medan di titik A. Berarti EA sama dengan K QA per RA kuadrat. Sedangkan EB tinggal kita gantikan aja indeksnya. Sama dengan K IB per RB kuadrat. Nilai K di sebelah kiri dan sebelah kanan sama, kita coret saja. Kemudian kita masukkan nilainya QA 9 kali 10 pangkat 6. Sedangkan RA tadi nilainya adalah X. Berarti 9 kali 10 pangkat 6 per X kuadrat. Karena dia RA kuadrat. Demikian untuk RB. Nilainya 16 kali 10 pangkat 6. Maaf, QB nilainya 16 kali 10 pangkat 6. Dan RB nilainya 14 kurang X. Seperti pada gambar. Berarti 14 kurang X kuadrat. Kemudian selanjutnya yang bisa kita coret atau habis dibagi di sini adalah 10 pangkat 6. Kita coret saja. Jadi yang tersisa di sini adalah 9 per X kuadrat sama dengan 16 per 14 kurang X kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu untuk menyelesaikan persamaan ini, berarti kedua ruas kiri dan kanan sama-sama kita akarkan. Sebelah kiri kita akarkan, sebelah kanan juga kita akarkan. Berarti akar dari 9 tentu sama dengan 9. Sedangkan akar dari X kuadrat tinggal dihilangkan aja kuadratnya, berarti X saja. Berarti 3 per X. Sedangkan akar 16 tadi 4. Dan akar 14 kurang X kuadrat tinggal dihilangkan saja kuadratnya. Berarti tinggal 14 kurang X. Nah, ini hasilnya. 3 per X sama dengan 4 per 14 kurang X. Itu hasil kuadrat dari persamaan di atas. Kemudian selanjutnya kita kali silang. Di 3 kita kalikan dengan 14 kurang X. Sedang 4 kita kalikan dengan X. 3 kali 14 kurang X sama dengan 4X. Kemudian berarti 3 kali 14 42 dan 3 kali X 3X sama dengan 4X. Kemudian yang sejenis kita kumpulkan, berarti 42 min 3X kita pindahkan maka dia jadi positif, berarti 4X tambah 3X. Jadi hasilnya 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, untuk menentukan X sama dengan 42 per 7. Berarti hasilnya sama dengan 6 cm. Berarti jarak antara titik C yang kita simbolkan dengan X yang tadi dengan muatan A itu adalah 6 cm. Nah, kenapa? Karena itu hasil yang kita peroleh tadi. Berarti jarak titik C terhadap titik B berarti 14 dikurang 6 sama dengan 8. Kalau nanti ditanya berapa besar RB-nya.
Saya kira itu aja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk siswa sekalian, tolong dikerjakan tugas yang sama dengan soal ini, yaitu ada di LKS halaman 28 nomor 2. Di LKS halaman 28 nomor 2, tolong dikirim, dikerjakan, kemudian difoto atau di screen. Hasilnya nanti diupload di classroomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.